Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang analisis dan identifikasi pemasaran dan komunikasi dari PT Indofood Sukses Makmur. Jadi untuk video kali ini untuk mengerjakan video dari ujian akhir semester project dari pemasaran internasional dan komunikasi. Next selanjutnya. Berikut itu adalah latar belakang. Dalam mendirikan sebuah usaha, produk dan merek itu juga harus diperhatikan dalam pengelolaan. Hal ini dikarenakan produk dan merek itu juga merupakan poin utama dalam menjalankan suatu usaha. Selain mengeksplorasi rasa baru, kemasan pada produk PT Indofood, salah satu contohnya Indomie juga beragam. Jadi Indomie menyesuaikan dengan tema atau event yang sedang berlangsung, seperti pada bulan Ramadan, kemasan Indomie pun mengikuti perayaan Idul Fitri dan lain sebagainya. Tak hanya itu, masih banyak strategi-strategi pemasaran yang dibuat oleh PT Indofood yang bertahan di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini penulis ingin melakukan analisis pemasaran dan komunikasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Oke, selanjutnya ada profil perusahaan. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki visi dan misi. Di antaranya visinya itu adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk yang bermutu, berkualitas, dan juga aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Sedangkan misi dari PT Indofood sendiri adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan menjadi lebih baik. Next slide. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana ada logistik distribution management. Logistik itu merupakan penggabungan antara sebuah aktivitas transportasi, manajemen, purchase, serta aktivitas pergudangan yang memiliki atau metode yang berbiaya yang efisien. Selanjutnya ada distribution management. Distribution management itu adalah kegiatan dalam mempercair dan memperingankan dalam penyampaian barang dari produsen ke tangan konsumen. Slide. Next ada export and import. Ekspor itu adalah kegiatan jual beli atau sebuah barang atau jasa bisa melalui darat, air, udara, dalam negeri maupun luar negeri, ke luar negeri. Terus import merupakan kebalikan dari ekspor. Itu merupakan kegiatan antar jual beli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Next slide. Oke, ada planning, organization, sama control. Planning itu merupakan proses yang ada pada perusahaan yang bisa dibilang sangat diperlukan untuk membuat perusahaan itu bisa menjadi lebih maju dan lebih dikenal di masyarakat. Setiap perusahaan itu harus memiliki pemimpin yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Next ada organization. Organization itu merupakan proses perencanaan yang berfungsi untuk melakukan pengaturan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar dapat menjalankan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol merupakan proses pengawasan yang bisa dibilang itu merupakan fungsi yang ada dan harus pasti dibutuhkan di dalam suatu perusahaan. Jadi proses kontrol ini dilakukan oleh setiap perusahaan itu bisa dibilang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Next slide. Oke. Marketing strategis IM. Strategi pemasaran merupakan komponen penting dari strategi yang tidak dapat diabaikan. Jauh menyangkut bidang strategi pemasaran, sangat kurang dieksplorasi oleh para peneliti. Itu merupakan peran utama dari strategi pemasaran adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada global marketing and the internet, yaitu internet marketing adalah
istilah yang mencakup berbagai produk dan layanan terkait pemasaran online. Strategi ini mencakup beberapa metode dan platform untuk komunikasi pelanggan seperti website, email, media sosial, dan iklan online. Pemasaran melalui internet sebenarnya hampir sama dengan pemasaran digital. Hanya saja pemasaran digital menggunakan pemasaran elektronik yang tidak menggunakan internet. Next. Berikutnya ada the concept of integrated marketing communication atau disingkat atau IMC, yang merupakan sebuah komunikasi dalam sebuah perusahaan untuk mengkoordinasikan untuk mengirim pesan informasi yang jelas, konsisten, dan meyakinkan konsumen. Dan dapat dijelaskan sebuah konsep strategi dalam membentuk komunikasi antara brand terhadap konsumen melalui pasar pemasaran. Dan berikutnya itu communication process. Jadi communication process adalah sebuah beberapa tahapan yang disusun terhadap komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikasinya sehingga dapat menimbulkan suatu persamaan makna dan arti terhadap antar komunikator. Next slide. Oke, selanjutnya ada designing. Desain itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat perusahaan itu produk yang akan dijual perusahaan itu kelihatan lebih menarik dan memikat bagi pelanggan. Jadi desain produk itu adalah salah satu tujuan dari perusahaan untuk memajukan dan membuat penampilan dari produk itu terlihat menarik. Selanjutnya ada budgeting. Budgeting itu adalah proses penyusunan laporan keuangan dari saat kita membuka usaha sampai akhir kita tutup usaha, di mana budgeting itu bisa dibilang proses yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Di mana perhitungan keuangan itu kan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Gitu. Concentrating in developing marketing communication campaign. Komunikasi pemasaran memainkan peran penting dalam bisnis karena berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Promosi akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan oleh karena itu, meningkatkan penjualan. Pemasaran tidak hanya melibatkan penjualan produk atau layanan. Iklan harus menjadi inovatif dan cukup pintar untuk mempromosikan produk menggunakan pemasaran yang tepat strategi. Next. Selanjutnya ada regulations of marketing communications. Regulation of marketing communications adalah peraturan penting untuk melindungi konsumen dari pesaing dari praktik bisnis yang curang atau fraudulent, menipu, desektif, dan tidak adil unfair. Bentuk regulasi yang mempengaruhi aspek komunikasi pemasaran adalah regulasi pemerintah dan regulasi industri atau industry self-regulation. Next. Berikutnya adalah metode penelitian yang kami pakai gitu. Yang pertama tuh rancangan penelitian. Jadi di sini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan sampel penelitian yang kami pilih yaitu dari PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, dan teknik pengumpulan data itu dari sumber-sumber data sekunder. Next slide. Oke, berikutnya itu Logistic and Distribution Management. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu membantu perusahaan yang dengan jaringan distribusi terluas di Indonesia mengantarkan produk langsung ke konsumen. Grup ini menjual sebagian besar barang konsumsi yang diproduksi oleh Indofood dan anak perusahaannya serta pihak ketiga. Dukungan logistik ditingkatkan dengan menyediakan data terintegrasi dari berbagai depot dan pabrik melalui sistem manajemen logistik terintegrasi. Jadi logistik yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur tersendiri itu bahwa mereka menggunakan logistiknya itu sendiri dan memakai grup logistik lainnya juga sebagai pihak ketiga. Dan berikutnya itu sistem transportasi baru dengan palet dengan GPS tracking itu sebagai bentuk controlling mereka untuk produk mereka tuh tidak salah langkah gitu. Jadi akan diterapkan untuk mengoptimalkan pengiriman ke depot dan pelanggan industri.
Jaringan distribusi akan terus diperluas dan diperdalam, sedangkan manajemen logistik akan ditingkatkan melalui proses analisa berbasis data. Next slide. Berikutnya itu ekspor dan import management. Jadi di sini ekspor Indomie yang dilakukan oleh PT Indofood sukses makmur sudah dilakukan sejak 1998. Jadi strategi pasar ekspor yang diterapkan itu meliputi upaya dalam meningkatkan penetrasi pasar dan mendorong pengembangan produk, meningkatkan penjualan ekspor serta memperluas jaringan distribusi. Dan berikut itu kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Indofood adalah pembelian bahan baku yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk. Salah satunya adalah garam. Jadi ekspor yang dilakukan ke negaranya itu negara seperti yang sangat ini ialah Afrika gitu ya, yang sangat terkenal sampai hingga penduduk di Afrika pun sangat menggemari produk dari Indomie. Next slide. Oke, selanjutnya ada planning, organization, and control of global marketing operation. Jadi planning dari PT Indofood ini memiliki visi dan misi untuk menjadi perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang bermutu, baik, aman, dan menutrisi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. PT Indofood juga ingin menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat itu bisa berkelanjutan dan meningkatkan kompetisi dari karyawan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada organization. Jadi struktur dari organisasi dari PT Indofood ini terdiri dari manajer, di mana tugas dari manajer di PT Indofood ini adalah untuk mengatur dan membimbing perusahaan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik dan juga bermutu. Terus manajemen pemasaran juga bisa dibilang memiliki tugas yang sangat penting bagi di dalam perusahaan, di mana dengan manajemen pemasaran itu mereka melakukan penawaran produk kepada masyarakat. Selanjutnya ada proses kontrol. Jadi controlling itu yang dilakukan oleh PT Indofood merupakan proses seperti kegiatan mengontrol bagaimana sih kinerja dari masing-masing pegawai. Nah, proses yang dilakukan oleh perusahaan itu juga dapat pengontrolan dalam hal keluar dan masuknya uang dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya. Marketing strategi IDM. PT Indofood memperhatikan pemasaran produk untuk memungkinkan pengembangan perusahaan lebih lanjut. Berbagai cara promosi dilakukan seperti pemasaran iklan baik di media cetak maupun elektronik dan pada papan reklame. Banyak warga negara Indonesia di negara lain yang sering membawa produk Indomie ke negara asalnya hidup sebagai salah satu makanan siap saji favorit mereka. Selanjutnya ada global marketing and the internet. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan semakin berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dalam kuantitas dan juga kualitas produk. Berbagai kegiatan promosi terus dilakukan seperti iklan di media cetak, elektronik, dan baliho. Promosi di sisi lain termasuk distribusi hadiah langsung atau tidak langsung melalui undian. Next. Berikutnya ada concept of integrated marketing communication yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur dengan melakukan beberapa hal seperti periklanan, promosi, penjualan, public relation, personal selling, dan direct. Jadi di sini tuh Indofood itu memiliki ciri khas dalam memasarkan produk-produknya. Di setiap produk-produk yang dimiliki oleh PT Indofood memiliki slogan-slogan yang unik dan khas. PT Indofood Sukses Makmur tidak hanya fokus dari pemasaran off air, melainkan juga terjun langsung ke masyarakat dengan menggunakan kegiatan CSR. Gitu. Next, the communication process. Jadi pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur memiliki menerapkan communication proses dalam operasional pemasaran yang telah dilakukan dalam meningkatkan penjualan yang tinggi. Pengenalan masyarakat terhadap produk semakin tinggi dapat memasarkan mencakup pasar yang luas
dan mudah diingat oleh masyarakat. Next. Selanjutnya, designing and budgeting for marketing communication mix. Designing pada produk PT Indofood ini, produk desain yang dilakukan mereka ini bisa dibilang sangat menarik dan di mana mereka juga mempertahankan desain dan kualitas dari bahan yang digunakan. Bisa kita ambil contoh dari desain yang dilakukan pada produk mie instan seperti merek Indomie, di mana Indomie ini bisa dibilang sudah memiliki citra yang baik di masyarakat, dan di mana saat orang melihat bungkus dan desain yang ada pada mie instan tersebut, oh orang udah tahu kalau ini brand Indomie. Terus selanjutnya ada budgeting. Nah, budgeting yang dilakukan oleh perusahaan Indofood ini itu untuk melihat berapa keuntungan dan kerugian yang dapat dari memproduksi produk tersebut. Dan dengan adanya budgeting itu, jadi perusahaan bisa mengetahui dan jadi apa produk yang bisa diproduksi secara massal dan apa produk yang tidak perlu diproduksi secara massal gitu. Selanjutnya. Considering in developing a market communication campaign. Jadi yang pertama, Humas PT Indofood sukses makmur TBK tidak ada batasan untuk mencapai waktu yang disediakan oleh internet. Upaya ini dilakukan dengan kampanye kehumasan di PT Indofood sukses makmur TBK agar mudah dihubungi. Yang kedua, media sosial Instagram adalah media sosial yang digunakan PT Indofood sukses makmur TBK. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan public relation PT Indofood sukses makmur TBK. Next. Selanjutnya ada regulations of marketing communications, yaitu sebuah aturan yang ada di dalam komunikasi pemasaran. Dengan menggunakan metode komunikasi yang santun, efektivitas komunikasi juga dapat lebih dioptimalkan. Integritas iklan produsen terkadang mengiklankan penawaran menarik untuk meningkatkan penjualan. Tetapi tidak sedikit konsumen yang mengeluh bahwa apa yang diiklankan tidak benar-benar sesuai. Oleh karena itu, penting untuk bersikap jujur saat melakukan penawaran. Langkah selanjutnya adalah tidak menyerang kompetitor lain. Saat ini banyak pengusaha yang secara terang-terangan mengembangkan metode promosi pemasaran untuk menyerang pesaing lainnya. Menghormati pesaing lain adalah bentuk persaingan yang sehat. Next. Berikut merupakan kesimpulan dari subbab yang kami simpulkan, yaitu yang pertama itu ada logistik dan distribution management, yang merupakan dukungan logistik juga akan disempurnakan dengan ketersediaan data yang terkonsolidasi dari berbagai depo dan pabrik melalui sistem manajemen logistik yang terintegrasi yang dilengkapi dengan GPS tracking. Dan berikutnya ada ekspor dan impor manajemen. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan sukses dalam kegiatan ekspor impor produknya, khususnya pada produk mie instan Indomie. PT Indofood juga melakukan kegiatan impor dalam penelitian pembelian bahan baku. Next. Okay, next, planning, organization, and control of global marketing operation. Nah, planning dalam PT Indofood ini, mereka memiliki visi dan misi untuk menjadi perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memiliki kualitas yang aman, baik, bermutu, dan bernutrisi. Terus selanjutnya ada organization. Organization itu merupakan struktur organisasi dari PT Indofood yang terdiri dari manajer yang memiliki tugas untuk mengatur dan membimbing perusahaan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk dan memiliki kualitas yang baik. Jadi struktur organisasi inilah yang membuat perusahaan itu terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada kontrol. Jadi proses controlling yang dilakukan oleh Indofood ini merupakan proses seperti kegiatan mengontrol bagaimana kinerja dari masing-masing pegawai dan juga mengontrol bagaimana keluar dan masuknya kas baik dalam maupun luar perusahaan. Next slide. Marketing strategis in IM. Produk Indofood dipromosikan secara luas melalui adakan kompetisi membuat tinggal untuk Indomie, papan reklame di jalan besar,
media elektronik dan cetak yang menarik. Next. Selanjutnya ada Global Marketing and the Internet. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki orientasi pasar, di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita seputar pengalamannya bersama Indomie. Sedangkan kegiatan promosi lainnya berbentuk seperti pembagian hadiah melalui undian. Next. Berikutnya, PT Indofood Sukses Makmur memiliki ciri khas dalam memasarkan produk-produk. Setiap produknya memiliki slogan-slogan yang unik dan khas. Salah satu slogannya itu dari Indomie, yaitu Indomie Seleraku, yang menunjukkan cita rasa dari Indomie. Selain itu juga perusahaan ini juga melakukan kegiatan CSR seperti saat Indonesia mengalami terjadinya bencana alam, PT Indofood membagikan bahan-bahan pangan ke korban-korban bencana. Dan berikutnya itu ada communication process, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dengan menciptakan slogan-slogan yang menarik terhadap produk-produk yang dimiliki merupakan proses dalam komunikasi terhadap masyarakat luas dalam menyampaikan keunggulan dan keunikan yang dimiliki produk mereka sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada designing and budgeting for marketing communication. Nah, desain ini pada PT Indofood ini merupakan satu proses desain produk yang dilakukan itu bisa dibilang harus sangat menarik dan harus mempertahankan produk dan kualitas dari bahan yang digunakan. Jadi setiap produk yang ada di PT Indofood itu tentu saja mempengaruhi dari segi promosi yang akan mereka lakukan. Selanjutnya ada budgeting. Jadi PT Indofood ini melakukan budgeting untuk melihat berapa keuntungan dan berapa sih kerugian yang didapat dari memproduksi produk tersebut. Dan dengan adanya budgeting itu, perusahaan itu bisa mengetahui dan memahami berapa produk yang bisa diproduksi secara massal. Generating, developing a marketing communication campaign. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak ada batasan untuk mencapai waktu yang disediakan oleh dana. Upaya ini dilakukan dengan kampanye pemasaran di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Karena internet buka 24 jam sehari dan mudah diakses oleh siapa saja. Salah satu media sosial yang digunakan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk menjangkau publik secara luas dan cepat adalah Instagram. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan public relation untuk membangun hubungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan masyarakat. Next. Berikutnya integritas regulation of marketing communication. Integritas iklan produsen terkadang mengiklankan penawaran menarik untuk meningkatkan penjualan dengan bersikap jujur. Selain itu, menghormati pesaing lain adalah bentuk persaingan yang sehat. Next, sekian dari video yang kami analisis. Terima kasih.